Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hisar Alexandra dengan NIM 5223230030. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas optimasi dengan dosen pengampu adalah Pak Rudi Salman dan Ibu Erita Astrid. Adapun judul tugas kali ini adalah optimasi economic dispatch dengan menggunakan metode particle swarm optimization. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Adapun latar belakang dari pengerjaan tugas ini, yang pertama kita ketahui kebutuhan listrik itu terus meningkat di tengah dominasi pembangkit thermal dan ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin langka serta fluktuatif. Kemudian biaya bahan bakar itu sangatlah krusial karena mencakup 60 sampai dengan 70% dari total biaya operasional pembangkit. Dan yang selanjutnya adalah economy dispatch, di mana ini merupakan penjadwalan keluaran unit pembangkit agar dapat memenuhi permintaan beban pada suatu sistem dengan biaya operasional yang seminimal mungkin. Kemudian, tanpa penjadwalan yang tepat, inefisiensi akan terjadi, di mana perubahan kecil pada manajemen beban berdampak signifikan terhadap penghematan total biaya pembangkitan. Dan yang terakhir itu diperlukan metode optimasi untuk menyelesaikan permasalahan non-linear yang kompleks ini guna meminimalkan konsumsi bahan bakar pada beban yang berubah-ubah. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah yang pertama, menerapkan algoritma cerdas atau artificial intelligence yaitu particle swarm optimization atau PSO untuk memecahkan masalah pembebanan. Yang kedua itu meminimalkan total biaya bahan bakar pada beban 2410 MW. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas PSO dengan membandingkan biaya operasional hasil optimasi dengan kondisi awal sistem atau baseline yang sudah ada. Adapun formulasi masalah dalam economic dispatch kali ini, yang pertama adalah fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini sendiri merupakan untuk meminimalkan biaya total bahan bakar yang dipresentasikan dalam fungsi kuadratik. Ini adalah fungsi tujuan. FIPI sama dengan alpha I dikali PI kuadrat ditambah beta I dikali PI ditambah gamma I. Dan ada selanjutnya yaitu equality constraint. Equality constraint ini merupakan total daya pembangkitan yang harus sama dengan total beban, permintaan beban atau P demand. Ini daya yang dibangkitkan harus sama dengan P demand, seperti yang ini. Nah, ini adalah equality constraint. Kemudian ada inequality constraint. Inequality constraint adalah batas daya minimum dan maksimum setiap generator yang beroperasi, di mana inequality constraint pada case kali ini adalah 330 MW untuk minimalnya dan maksimal di 660 MW untuk 4 buah generator. Nah, adapun data lapangan untuk studi case kali ini saya mengambil dari jurnal yang sudah ada, dan ini adalah data yang terdapat di jurnal tersebut, di mana untuk kali ini terdapat 4 unit generator dengan masing-masing generator itu mempunyai minimum pembangkitan itu 330 MW dan di maksimalnya 660 MW. Untuk setiap generator mempunyai fungsi biayanya masing-masing seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Ini adalah fungsi biaya untuk generator pertama, ini adalah fungsi biaya untuk generator kedua, fungsi biaya untuk generator ketiga, dan fungsi biaya untuk generator keempat. Dan ini adalah data beban di lapangan yang saya dapatkan juga dari jurnal yang sudah ada, di mana untuk masing-masing unit ini mempunyai daya yang dibangkitkannya masing-masing. Seperti kita lihat di jam 17, ini adalah daya puncaknya di 2410 MW, di mana untuk generator pertama itu bekerja di 605 MW, generator kedua itu di 607 MW, generator ketiga di 603 MW, generator keempat di 565 MW, dan total daya yang dibangkitkan dan yang dikonsumsi ataupun daya permintaan itu adalah 2410, dengan biaya totalnya itu adalah untuk ini Rp1.117.214. Ini adalah data real ataupun data baseline yang ada di lapangan berdasarkan jurnal yang saya baca. Oke, selanjutnya masuk kita ke dalam pemilihan metode optimasi. Nah, untuk kali ini saya menggunakan metodenya yaitu PSO Particle Swarm Optimization. Alasan saya memilih metode ini, yang pertama, PSO sendiri merupakan metode heuristik yang berbasis populasi yang meniru perilaku sosial kawanan burung atau ikan. Nah, kemudian PSO ini mampu menyelesaikan masalah non-linear dan mencari solusi global tanpa terjebak pada solusi lokal atau lokal optimal. Nah, dia juga fleksibel nih terhadap perubahan beban yang dinamis. Kemudian setiap partikel yang bergerak akan memperbarui kecepatan atau V dan posisi X berdasarkan pengalaman terbaik individu atau disebut dengan P-best
dan pengalaman terbaik kelompok atau disebut dengan GBEST. Nah, untuk kali ini jumlah partikelnya adalah 30 dan iterasi maksimal adalah di 100. Baik, ini adalah flowchart dalam melaksanakan simulasi kali ini dengan menggunakan metode PSO, di mana kita akan menginisiasi dulu populasi partikelnya, kemudian selanjutnya akan mengevaluasi nilai fitness semua partikel, kemudian selanjutnya akan menentukan nilai terbaik lokal, setelah itu akan menentukan nilai terbaik global. Jika kondisi ini terpenuhi, maka optimasi akan selesai. Namun jika tidak, akan menghitung nilai kecepatan dari setiap partikelnya, setelah itu menghitung nilai posisi dari setiap partikel dan akan kembali ke sini lagi hingga mencapai kondisi optimal. Baik, untuk implementasi program, ini adalah listing program yang saya jalankan di MATLAB. Baik, kita akan melihatnya ke MATLAB. Baik, ini adalah listing program yang saya jalankan di MATLAB. Ini untuk inisiasi biaya tadi, fungsi biaya yang sudah ada di situ di persamaan yang kita dapat tadi. Kemudian ini adalah untuk masing-masing generator, kan kita tahu 330 minimal dan 600. Ini adalah total beban tadi yang dari data tabel tadi. Kemudian ini adalah jamnya sesuai dengan data tabel. Kemudian ini adalah baseline biaya pembangkitan yang real sebelum dilakukan optimasi. Nah, kemudian kita akan menggunakan maksimum iterasinya di 100. Baik, kita akan menjalankan running programnya. Oke. Ini adalah hasil dari running programnya. Baik, kita lihat. Kita akan lihat. Oke, untuk grafik konvergensi dari PSO ini sendiri, dia mencapai kondisi optimalnya itu pada saat iterasi ke 100. Nah, kemudian ini adalah pembagian daya optimal per unitnya setelah dilakukan optimisasi dengan menggunakan metode PSO tadi. Nah, ini adalah yang biru adalah untuk generator pertama, yang ini adalah generator kedua, yang ini generator ketiga, dan ini adalah generator keempat. Ini adalah pembagiannya per jam tadi berdasarkan data yang sudah ada tadi. Oke, baik, selanjutnya ini adalah datanya tadi. Kemudian setelah itu ini adalah generator, posisi generator terhadap batas limitnya. Jadi setelah dilakukan optimasi menggunakan PSO, ternyata setiap generator itu bekerja sesuai dengan batas limitnya masing-masing. Bisa kita lihat inilah untuk sepertinya ini generator pertama seperti di gambar. Nah, dia ini batas minimalnya di sini dan ini batas maksimalnya. Dan ini setelah dilakukan optimasi sesuai dengan PSO tadi, dan ini selama melakukan optimasi dia bekerja di dalam batasan yang berlaku dan tidak keluar dari batasan ini untuk generator 1, generator 2, generator 3, dan generator 4. Kemudian ini adalah terkait dengan perbandingan biaya operasional. Nah, berdasarkan hasil optimasi dengan menggunakan PSO, ini adalah baseline awalnya. Nah, ini adalah biaya baseline awal dan ini adalah biaya setelah dilakukan optimasi menggunakan PSO. Berdasarkan penggunaan optimasi dengan PSO tadi, kita dapat melihat bahwasannya total penghematan biaya pembangkitannya itu bisa mencapai 700.694. Nah, itu adalah total penghematannya tadi. Dia mampu menghemat sekitar segitu. Nah, itu adalah terkait dengan presentasi kontribusi biaya bahan bakar total, di mana untuk generator 1 dan generator 2 itu mengkonsumsi bahan bakar sekitar 26% dan generator 4 serta generator 3 itu mengkonsumsi biaya sebesar maksudnya mengkonsumsi bahan bakar sebesar 24%. Nah, untuk optimasi dari berdasarkan masing-masing generatornya ini kita bisa lihat seperti tadi di jam 5 sore. Nah, di jam 5 sore dia di 2410 MW, generator 1 bekerja di 563 MW, generator kedua di 563 MW, generator
2 di 563 MW, generator ketiga di 611 MW, dan generator keempat di 611 MW. Dan kita lihat di beban puncak ini, semua generator bekerja dalam batasan normalnya dan tidak keluar dari batasan, serta dia sudah menghemat biaya dari baseline sebelumnya. Jadi seperti itu listing program yang saya jalankan di MATLAB. Hasil dan analisis. Nah, ini adalah grafik konvergensi PSO pada saat beban puncak di jam 5 sore. Kita dapat lihat berdasarkan hasil grafik ini, dia tuh mendapatkan titik optimalnya di iterasi ke 100. Nah, ini adalah hasil MATLAB pembagian daya optimal per unit, di mana semuanya itu, semua generator mulai dari jam 10.30 sampai dengan 23.30 berdasarkan data yang kita dapat tadi, setelah dilakukan optimasi semuanya bekerja dalam batasnya masing-masing, dalam constraint-nya masing-masing, seperti itu. Nah, ini adalah posisi operasi generator terhadap batas limit, di mana setelah dilakukan optimasi dengan menggunakan PSO, setiap generator itu bekerja sesuai dengan batasannya. Artinya dia sudah mencapai kondisi optimalnya, di mana dia dia berada di tidak berada di bawah dan juga tidak melebihi batas maksimalnya. Ini dia untuk generator 1, generator 2, generator 3, dan generator 4. Dia tidak berada di batas minimal 330 dan tidak juga melebihi batas maksimal di 660 MW. Nah, ini adalah perbandingan biaya operasional, yaitu baseline pembangkit sebelum dilakukan optimasi, kemudian adalah setelah dilakukan optimasi menggunakan PSO. Nah, berdasarkan yang kita lihat nih, setiap jam itu kan dia mengalami penurunan biaya. Nah, setelah ditotal nih, selama 1 hari proses pembangkitan setelah dilakukan optimasi dengan menggunakan PSO, dia itu mampu menghemat sekitar Rp700.694. Itu. Oke, berdasarkan yang kita lakukan tadi, kita dapat tahu bahwasannya PSO itu secara konsisten menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan baseline di setiap jam. Dengan total penghematannya itu mencapai Rp700.694. Nah, bebannya itu terdistribusi secara proporsional juga antara unit generator. Rata-rata itu bekerja di 550 sampai dengan 100 MW, sehingga menciptakan keseimbangan operasi yang efisien. Kemudian solusi terjamin aman karena kenapa gitu? Karena seluruh generator di sini beroperasi di dalam batas teknis yang diizinkan, di mana setiap generator itu bekerja dengan batas minimalnya 330 dan batas maksimalnya 660 MW tanpa terjadi pelanggaran setelah dilakukan optimasi dengan menggunakan metode PSO. Nah, dari sini juga kita tahu bahwasanya PSO menunjukkan konvergensi yang cepat. Dia itu mulai mencapai titik stabilnya itu setelah mencapai iterasi ke-20 dan presisi tinggi dalam memenuhi keseimbangan daya atau supply demand yang ada. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam bentuk berdasarkan simulasi yang kita lakukan, simulasi economic dispatch dengan menggunakan metode PSO tadi. Kita tahu berdasarkan tadi bahwasannya itu biaya operasional yang konsisten lebih rendah dihasilkan dengan menggunakan metode PSO tadi, di mana dia mampu menghemat biaya operasional sekitar Rp700.694. Dan seluruh unit generator itu beroperasi dalam batas teknis yang aman, di mana dia batas teknisnya itu di minimal 330 MW dan di maksimal 660 MW tanpa terjadi pelanggaran. Nah, kemudian algoritma juga bekerja dengan cepat dan presisi serta mencapai kondisi stabil atau konvergen pada saat di iterasi ke-20. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas optimasi, di mana adalah saya mengangkat topik tentang economic dispatch dengan menggunakan metode particle swarm optimization. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan sampai jumpa di video selanjutnya.